King. Thanks for the visit this video. Don't forget to subscribe and welcome back to my channel, my kingdom and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Kupas bersama saya Leo King. Kita kembali akan nge-review action figure dari seri Sculpture Colosseum King sampai nanti BMC dan Cristo World Figure Colosseum. Di samping saya yaitu Sculpture Colosseum King Vol 4, Kapten Buggy. Kapten Buggy ini merupakan villain awal di cerita One Piece ya. Dia seorang bajak laut yang berkarakter seperti badut. Action figure ini saya dapat di harga 350-an ke atas kalau nggak salah. Waktu itu lelang, saya menang lelang di Facebook beberapa tahun yang lalu. Ini merupakan karakter yang rare juga dari Sculpture Colosseum King Vol 4. Gak tahu kenapa malah karakter seperti ini yang rare. Saya dapat yang Asia version, seperti ini penampakan boxnya. Oke. Boxnya sederhana, saya dapat yang big ya, bukan yang baru. X collector item juga. Oke, langsung saja mari kita unboxing langsung figurnya. Langsung saja yang kita dapat. Oke. Kita dapat satu bungkus besar seperti ini, bungkusnya gede, kemudian perintilannya nih bungkus kecil. Nah seperti ini ada beberapa pisau. Oke, langsung saja mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dan review dari figur ini. Ya, ini dia figurnya. Pertama-tama mari kita keluarkan dulu dari bungkusnya satu persatu seperti biasa. Ya, ini dia figurnya. Kita pertama dapat base. Base-nya biasa ini cukup gede tapi nggak begitu besar. Dapat tiang penyangga, dapat badan bagian bawah yaitu bagian kaki ya. Kemudian dapat badan bagian atas seperti ini. Kemudian dapat kepala. Nah ini kepalanya. Nah ini kita lihat itu kepalanya. Nah ini kepala bagi. Kemudian yang terakhir tangan dan tambahnya pisau-pisau yang biasa diletakkan di tangannya bagi. Oke, kalau gitu langsung kita pasang terlebih dahulu figurnya. Oke, ini dia action figurnya. Nah, seperti ini figurnya. Keren banget, dia terpisah dari base-nya, dibuat ngambang dengan ada cantelan seperti ini. Mungkin kalau ini dibuat bening atau transparan pasti lebih keren kali ya. Jadi seolah-olah kayak benar-benar terbang. Nah, khusus seperti ini. Oke, pertama-tama mari kita nge-review detailnya terlebih dahulu. Nah, detailnya kalau kita lihat dari bagian wajah seperti ini. Nah, bagian wajah. Untuk bagian wajah ini terbilang cukup mirip, dengan karakter Buggy. Ya di sini ada juntaian rambutnya, kan dia rambutnya panjang, kemudian ada juntai dari bagian atas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kejuntai. Nah di sini keren nih sculptnya, dibuat kepisah-kepisah gini nih. Nah ini menarik. Kemudian di sini ada juga bagian yang kepisah. Jadi sculptornya cukup memperhatikan untuk bagian rambut. Kemudian bagian rambutnya seperti ini, ya. Kemudian ini telinganya cukup detail, daun telinga, kemudian bagian dalamnya, kemudian bagian giginya. Ya, bagian gigi dibuat cukup gede-gede, cukup besar-besar. Kemudian hidungnya, ini hidungnya benar-benar nempel bulat. Nah, bulat bagian leher seperti ini. Nah, cuman entah kenapa bagian leher ini seperti terpisah gitu, nggak senyawa. Gunakan baju garis-garis, garisnya walaupun samar dan nggak begitu dalam, tapi kelihatan bagus. Nah tuh, dan rapi. Nah ini teknik nge-sculptnya keren karena dia ngebuat Buggy menggunakan kekuatannya. Nah di sini terpisah, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Jadi tubuhnya kebagi 3 potong, kemudian bagian tangan kebagi 2 potong. Nah ini menarik, dia misahkan tangan yang di sini, kemudian di combine-nya di bagian jubah di sebelah sini. Cuman karena jubahnya ini namanya karet lentur bisa bending, seharusnya tuh posenya gini nih. Kalau lebih akurat. Nah, lama-lama dia ngebending gini, karena dia ngelentur. Nah, seharusnya tuh gini. Mungkin bakal lebih pas kalau posisinya begini nih. Nah,
cuman emang karena nggak kepisah, di sini nggak ada tempelan, jadi dia nempelnya di sini seperti ini jadinya. Atau bending. Nah, ini salah satu mesnya juga. Tapi sini keren, di sini bagian sabuknya di skrup rapi sampai ke bagian belakang. Kemudian di sini ada bulan celananya, di sini ada lipatan-lipatan celana. Celananya dibuat gembung ya, ini seperti celana badut. Nah, seperti ini, menggunakan kaos kaki juga, dibuat motif garis-garis. Motif garisnya itu emang bermotif garis, bukan hanya sekedar cat. Kemudian sepatunya dibuat seperti ini, dibuat runcing, ada pisaunya. Nah, pisaunya ini pun diperhatikan, detail-detail bagi diperhatikan dari bagian sini. Bagian sini juga ada menggunakan 4 buah pisau, di sini juga keren. Nah, kemudian di sini gunakan sial di bagian leher. Nah, sial bagian leher ini emang nggak nempel. Nah, dibuat kepisah gini nih, nggak nempel. Kemudian ada ikat kepala juga, ikat kepala ala pelaut. Nah, di bagian sebelah sini. Selanjutnya di bagian tangan, sculpting bagian tangan cukup keras garisnya nih. Di sini garisnya tegas. Nah, garis di sini tegas, tajam. Kemudian di bagian sini sculptnya juga rapi. Bagian rapi di sini, ini rapi menyerupai tangan asli. Bagian dalam gunakan sarung tangan deh ya. Bagian sebelah kanan juga seperti itu. Di sini garisnya tegas, cukup dalam garisnya. Nah, di sini garisnya cukup dalam, cukup tegas. Kemudian kepisah di sini. Di sini bagian tangan ini rapi. Pandai nge-sculptnya lumayan bagus nih bagian tangan. Kemudian jubah. Nah, jubahnya ini sih ada motif bulu. Oh, bagian sini sampai kemari. Ini ada motif bulu, di bagian belakangnya seperti ini. Nah, tuh, di sini ada garis, beberapa garis, di sini ada lipatan. Ada 1, 2, sama 3 lipatan. Kemudian sini, nah ini nggak begitu bolong. Di sebelah sini juga ada beberapa lipatan. Nah, di sini bagian rumbai-rumbainya. Dan rumbai-rumbai ini cukup diperhatikan. Cukup rapi, potongan-potongannya juga rapi di sini dan cukup tebal ya di sini sampai full. Nah, bagian full sampai sini. Nah, bagian badannya seperti ini. Kalau kita lihat, karena badannya kepisah, nah seperti ini. Bagian bawah seperti ini. Nah, begitu ditempel tinggal masukin seperti ini. Nah, dia posenya di belakang seperti ini. Nah, oke, untuk detail saya kasih nilai 4. Kenapa? Karena sculptornya ini memperhatikan hal-hal kecil dari bagi yang benar-benar menunjukkan karakteristik bagi. Bahkan dari tampangnya, terus ekspresi wajahnya, ini bagi banget. Oke, saya kasih nilai 4. Selanjutnya kita bakal ngebahas color atau pewarnaan. Nah, coloring di sini ada warnanya orange tua. Di sini juga warnanya orange tua. Ini single tone semua, nggak ada pakai shading. Ini garis-garis badannya juga nggak di shading. Kemudian di sini juga nggak di shading. Nah, sayang banget. Nah, ini kalau di shading bagus. Shading di sini pasti bagus. Dibuat hijau tua, kemudian di sini hijau tua, di sini rada-rada abu-abu. Motifnya di sini coklat tua, mungkin bakal lebih keren shading. Cuman di sini nih yang gunakan keren, dia yang gunakan cat metalik di sini. Jadi warnanya itu shiny, mengkilat. Nah, di sini warna ungunya mengkilat. Kemudian rambutnya ini lumayan mengkilat. Dia yang gunakan coatingnya itu coating yang shiny, jadi lapis. Nah, sementara yang lain kan dop. Nah, ini dop. Sarung tangannya juga dop. Di bagian belakang ini polosan dop sama sekali, nggak ada embel-embel atau tambahan apapun. Nah, ini seharusnya bagi itu salah satu karakter yang colorful, tapi karena emang missnya itu di shading kali ya. Untuk coloring entah kenapa ini pas aja sama bagi, walaupun dia single tone. Saya suka pewarnaannya, pemilihan warna untuk bagi ini saya suka. Saya kasih nilai 4. Oke, selanjutnya kita bakal nilai size. Untuk size kita nggak bisa nilai dari bawah sampai base karena dia kan posenya ngelayang. Jadi kita hanya ngukur dari figurnya aja, tinggi figurnya doang. Nah, kalau kita hitung tinggi figurnya doang, itu mungkin figurnya di kisaran 12 sentian kali ya. Mungkin di kisaran 12 sentian figurnya. Kemudian untuk lebarnya sekitar 15 sentian. Nah, ini terbilang besar seharusnya, tapi karena posenya gini, sedikit ngebungkuk, kemudian kakinya kelipat banget gini, jadi kelihatan kecil. Seharusnya ini kelihatan gede. Untuk saya bukan gede juga sih, normal lah. Nggak sebesar Kid kemarin, nggak sebesar Sindri ataupun sebesar Kinemon di bawahnya. Cuman ini karena kelihatannya tebel, di bagian tangannya tebel, kakinya tebel, tuh jempol bagian bandingkan dengan jempol segini nih. Untuk telapak kakinya, tangannya juga lumayan gede, untuk ukuran kepala gede. Ini saya kasih untuk size 4. Sebenarnya terbilang cukup besar. Nah,
seperti ini. Oke, selanjutnya pose. Nah, di antara semua seri skulptur, ini posenya yang paling menantang banget. Dia dibuat nggak nyentuh tanah, nggak nyentuh base kalau kita bilang. Kemudian skulptornya punya kiat sendiri untuk ngebuat bagi menggunakan kekuatannya terpisah seperti ini dengan cara nyantolinnya itu di bagian jubah. Ini salah satu teknik sculpt dan taktik sculpt yang sangat bagus menurut saya untuk skulptornya. Dia pinter milih. Dia ngemas bagi menyerupai karakter bagi yang sebenar-benarnya bagi yang ada di One Piece. Bahkan dia nyematkan pisau bagi di sini dan seolah dipertunjukkan di pose ini gitu. Jadi kaki sebelah belakang, pisaunya bahkan dipertunjukkan. Seharusnya kalau ini pun nggak ada, ya nggak masalah. Tapi dia nyematkan di sini karakter bagi seperti itu kan, liciknya dan meletakkan pisau di bagian tubuhnya. Kemudian tangannya nih seperti ini, ekspresinya emang bagi banget. Terus rambutnya itu juga terbangnya tuh, satu kemari malah satu kemari, nggak dibuat ke belakang atau dibuat biasa atau gimana. Nah, juga terbang kemari, kelipat. Nah, tangannya megang pisau seperti ini, ketekuk. Untuk pose ini sangat menarik menurut saya. Untuk di display keren aja. Pasti eye-catching, orang nengok langsung wah beda sendiri gitu. Saya kasih nilai 5 untuk pose. Selanjutnya mengenai material. Material di sini tebal, karet tebal sebenarnya, ini karet tebal, karet kokoh. Di sini juga menggunakan karet yang lumayan tebal. Kemudian di sini karet lentur, sini karet lentur. Cuman satu kecewanya itu di bagian ini jubah. Nah, seharusnya dia itu posisinya pas seperti ini. Karena kan dia ngelempar tangan seperti ini. Tapi karena jubahnya lumayan lentur dan emang dia nggak punya bentuk yang pasti atau kokoh gitu. Jadi ngebending dia ke kanan tuh. Nah, ngebending ke bagian kanan. Seharusnya seperti ini nih. Nah, pasti lebih keren. Nah, misalnya di sini, mungkin ini di beberapa lipatan juga seperti itu. Nah, ini bisa makin ketekuk ke dalam, atau ini makin ketekuk ke dalam atau keluar. Nah, itulah resikonya kalau emang gunakan karet untuk bagian jubah. Justru kalau menggunakan plastik dia bakal gampang patah. Jadi punya plus minus tersendiri. Jadi untuk material rata-rata ala pabrikan PVC saya kasih nilai 3. Nah, seperti ini detailnya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi footage-nya. Just like me, to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? The silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Away, yeah. Away, yeah. Away, yeah. Baby, don't throw our love away. Just like me, still instigating things. Fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right, give love and everything that I needed. I know it won't be easy, but darling, please believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? The silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away. Away, yeah. Away. Ya, sekian itu review saya untuk aksi figur skulptur Colosseum King Block 4 Kapten Bagi. Nah, apabila teman-teman tertarik dengan figur ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, kemudian bisa cari di Facebook, di Instagram, di grup-grup komunitas peminta aksi figur. Sekarang sih rata-rata barangnya second,
Kemudian paling kalau mungkin bisa dapat itu dapatnya nanti di lelangan kali, atau ada seller-seller Kejepit yang ngejual kolektornya. Nah, itu saja review saya untuk video ini. Apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang pasti kita bakal terus nge-review action figure Sculpture series sampai habis, sampai yang terakhir rilis yang ada di tahun 2019 terakhir kemarin kalau nggak salah, itu Luffy yang Wano. Nanti bakal sampai ke situ, bakal kita review setiap hari. Total 70 figur lebih khusus untuk Sculpture dan WFC. Ya, semoga kalian selalu berkesehatan, murah rezeki, semoga apa yang kalian inginkan kalian impikan dapat segera tercapai, terutama memiliki figur ini mungkin ada keinginan tersendiri. Akhir kata, saya Leking, sampai jumpa di video selanjutnya.